Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haryatensya dari kelas 1C Prodi D3 Akuntansi dengan NPM C0C023014. Di sini saya akan mereview handphone Samsung Galaxy M23 5G. Tapi sebelum saya menjelaskan dan mereview secara detail tentang handphone tadi, saya akan terlebih dahulu menjelaskan sejarah singkat tentang perusahaan Samsung. Samsung merupakan perusahaan pembuat perangkat elektronika terbesar di dunia dan berkantor pusat di Seoul, Samsung Town di Seoul, Korea Selatan. Perusahaan ini adalah perusahaan Korea Selatan yang terbesar dan merupakan ikon dari Samsung Group, yang merupakan konglomerasi terbesar di Korea Selatan. Samsung memulai sejarahnya pada tahun 1938, awalnya sebagai perusahaan trading, mengirimkan ikan kering dan buah-buahan ke Manchuria yang dikuasai Jepang. Pendirinya Lee Byung-chul. Lee Byung-chul adalah anak dari keluarga tuan tanah kaya yang menggunakan warisan untuk membuka pabrik beras untuk usaha pertamanya. Usaha yang tidak terutama sukses, jadi ia mendirikan bisnis angkutan truk di Daegu pada tanggal 1 Maret 1938 yang bernama Cheil, pendahulu untuk Samsung. Lee Byung-chul berkunjung secara rutin ke Tokyo untuk mempelajari taktik manajemen Jepang, dan dia menghabiskan 80% waktunya untuk merekrut orang dan mengembangkan orang-orang yang berpotensi. Setelah Perang Dunia II dan Perang Korea, Samsung mendapatkan keuntungan dari program pembangunan kembali Korea dari pemerintah. Dan di bawah kepemimpinan Lee, Samsung segera melebarkan usaha ke bidang pembuatan kapal, petrokimia, dan pesawat terbang. Samsung memiliki lusinan bisnis berbeda seperti semikonduktor. Di sini, Samsung melakukan investasi besar-besaran, khususnya chip-chip memori, yang penting untuk kebanyakan alat elektronik, layanan keuangan, jam, bahkan sebuah tim bisbol. Samsung Electronics merupakan divisi yang paling besar. Tahun 1987, Lee Byung-chul meninggal dan perusahaan Samsung jatuh ke tangan putranya, Lee Kun-hee. Lee Kun-hee saat ini merupakan orang terkaya di Korea dengan aset sekitar 3,5 miliar US dollar. Di tangan Lee Kun-hee, Samsung menjadi salah satu penyumbang ekspor terbesar Korea yang menyumbang 20% ekspor Korea. Lee Kun-hee berencana mewariskan perusahaan Samsung pada putranya Lee Jae-yong. Pertama kali, Samsung mengeluarkan handphone baru pada dekade 90-an. Samsung Group mengeluarkan mobile phone. Berawal mengikuti perkembangan zaman, Samsung Group mengeluarkan produk mobile phone atau handphone yang ternyata lumayan menarik pasar dunia. Hingga pada tahun 1993, Samsung mengembangkan ponsel ringan SCH800 GSM, serta tersedia jaringan CDMA. Di tahun-tahun berikutnya, Samsung Group mengembangkan kembali ponsel pintar dan gabungan MP3 player, yaitu menjelang abad ke-20. Untuk saat ini, Samsung didedikasikan untuk industri 3G, membuat video, kamera, serta desain minimalis sesuai permintaan pasar. Meski mengalami pertumbuhan yang lumayan meyakinkan, tapi mobile phone Samsung masih kalah dari pesaing nomor satu, merek Nokia. Perkembangan handphone Samsung pada saat ini yang berkembang pesat adalah Samsung Android. Samsung saat ini dikenal sebagai produsen handphone Android terbesar di dunia. Bahkan popularitas handphone Samsung pun mengalahkan Apple iPhone. Namun perjalanan Samsung untuk menjadi produsen smartphone terbesar di dunia cukup lama. Awal kesuksesan Samsung di dunia smartphone dimulai pada bulan 27 April 2009. Saat itu, Samsung meluncurkan handphone Android pertamanya, yakni i7500. Handphone ini menawarkan layar sentuh AMOLED berukuran 3,2 inci. OS yang digunakan pada handphone ini adalah OS Android Cupcake 1.5. Selanjutnya,
Keberhasilan Samsung dalam platform Android dimulai dengan peluncuran Samsung Galaxy S. Handphone ini diluncurkan oleh Samsung pada Maret 2010, dan tingkat penjualan handphone ini cukup tinggi. Pada Januari 2011, Samsung berhasil menjual handphone ini sebanyak 10 juta unit. Keberhasilan tersebut pun merembet pada suksesor dari Galaxy S. Di antaranya adalah Samsung Galaxy S2 dan Samsung Galaxy S3. Tak hanya itu, beberapa handphone Galaxy lainnya pun memperoleh sambutan tinggi di pasaran. Di antaranya adalah Samsung Galaxy Mini, Samsung Galaxy Young, serta Samsung Galaxy Note. Sebenarnya, Samsung mengembangkan sebuah sistem operasi sendiri yang disebutnya sebagai OS Bada. Penamaan OS tersebut pun diambil oleh Samsung dari bahasa Korea yang memiliki arti lautan. Pada April 2010, Samsung meluncurkan handphone pintar berbasis OS Bada pertamanya, yakni Samsung Wave S8500. Handphone ini menggunakan prosesor single-core 1 GHz dengan GPU Power PRSGX 540. Pada bagian layar, handphone ini dilengkapi dengan layar Super AMOLED berukuran 3,3 inci, serta kemampuan untuk merekam video HD 720p. Handphone ini pun mampu terjual sebanyak 1 juta unit dalam 4 minggu pertamanya. Namun seiring dengan tingkat penjualan yang kurang baik, Samsung akhirnya mengumumkan bahwa mereka tidak akan melanjutkan pengembangan OS Bada. Mereka pun beralih untuk mengembangkan handphone dengan OS Tizen yang menurut rencana akan diluncurkan pada tahun 2013. Selain itu, Samsung juga memiliki handphone pintar lainnya yang menggunakan OS Windows Phone 7. Dan handphone Windows Phone pertama yang diluncurkan oleh Samsung adalah Samsung Omnia 7. Namun tingkat penjualan handphone ini masih belum bisa menyaingi tingkat penjualan Samsung Galaxy. HP Samsung Android banyak dicari pembeli karena banyak faktor, di antaranya spesifikasi dan fitur setiap handphone. Samsung selalu update terbaru untuk generasi teknologi multimedia yang digunakan, dan harga HP Samsung Android disesuaikan dengan teknologi terbaru yang menyertainya. Desain handphone Samsung selalu elegan dan terlihat mewah. Bila dilihat secara cermat, dilengkapi teknologi terbaru, baik sistem operasi dan juga spesifikasi, maupun fitur-fitur yang lengkap diberikan mengikuti perkembangan teknologi gadget. Samsung memang selalu up to date di bidang teknologi modern yang setiap pengguna gadget, baik handphone maupun smartphone dan teknologi elektronik buatan Samsung lainnya, akan merasa sangat puas. Berikut saya akan menjelaskan tentang spesifikasi yang dimiliki oleh Samsung Galaxy M23 5G. Di sini teman-teman bisa melihat Samsung Galaxy M23 5G ini memiliki triple kamera yang memiliki 50 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultrawide, dan 2 megapiksel makro. Samsung Galaxy M23 5G ini dirilis pada tahun 2022 dengan tipe jaringan 2G, 3G, 4G, dan juga 5G. Dilengkapi dengan SIM card dual SIM dengan berat 198 gram, memiliki layar yang refresh rate-nya 120 Hz, ukuran layar 6,6 inci, dan rasio 20:9. Samsung Galaxy M23 5G ini pun memiliki chipset Qualcomm Snapdragon 750G dengan GPU Adreno 619. Dilengkapi dengan RAM 6 GB, memori internal 128 GB. Samsung ini juga memiliki satu kamera depan
yang memiliki konfigurasi 8 megapiksel. Yang memiliki fitur video 1080p dengan 30 fps. Dilengkapi juga dengan NFC, juga USB Type-C. Jenis baterai Samsung ini ialah LiPo dengan kapasitas 5000 mAh dengan fitur pengisian cepat yakni 25 watt. Fitur OS saat rilis Samsung ini adalah Android 12 dengan One UI 4.1. Dilengkapi dengan sensor fingerprint di samping, akselerator cahaya virtual, giroskop, proximitas virtual, dan kompas. Juga dilengkapi dengan jack 3,5 mm warna light blue. Sekian review dari saya. Oh iya, handphone ini juga bisa untuk digunakan sebagai keseharian dan juga untuk gaming. Di sini saya akan menyertakan bagaimana pengalaman gaming saya ketika memakai handphone ini. 憎しみが私を導いてくれる。復讐の邪魔はさせない。高く飛べばよき。復讐の邪魔はさせない。ねえ、憎しみしか見えない。死が訪れるまで私を見つけることなどできない。憎しみが私を導いてくれる。私の痛みを思い知りなさい。空が私のリリー、一緒に飛びましょう。憎しみが私を導いてくれる。高く飛べばよくなる。
Our turret has been destroyed. Sekian video review dari saya. Saya Muhammad Harya Pensyah mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.